This is your wake up call. Kembali lagi bersama dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Dan kita sudah memasuki episode ke-26. Dan tentunya dari waktu ke waktu tamu teman ngobrol kita makin menarik. Ya, dan hari ini saya juga akan ngobrol dengan teman saya, Bu Sueng, dan seseorang yang luar biasa. Kita akan banyak belajar dari beliau. Tema kita hari ini adalah Acceptance of Life. Acceptance of Life. Sebuah tema dan sebuah kata-kata yang sangat diperlukan. Jadi acceptance ini kalau kita pahami itu sesuatu yang kayaknya memang banyak orang yang kalau misalnya lagi mengalami sesuatu atau apa, kita ya udah sabar, terima gitu ya. Tapi itu kata-kata yang memang menarik, namun bukan sesuatu yang mudah untuk diterapin. Nah, hari ini Bu Sueng punya banyak pengalaman yang dapat di-sharingkan terkait dengan acceptance of life. Nanti kita akan banyak belajar dari beliau. Oke, sepertinya Bu Sueng sudah join in. Saya akan invite terlebih dahulu. Oke, thank you Bu Vivi, thank you buat Bu Susan, thank you teman-teman yang lain, Jess, thank you. Halo Bu Sueng. Halo, Ni hao ma. hao. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Bu Sueng? Baik. Baik, lagi di Ini mana? udah lagi di ruangan lah, di rumah. Ya, di rumah ya. Habis tadi ada kemana-mana, jalan-jalan. Hari Minggu biasa kemana aja? Kalau misalnya nggak live hari ini. Tadi sih abis ke Aeon, belanja aja. Oh, Belanja buat masak. oke. Udah mulai rame belum, Ayon? Udah mulai sih, banyak yang buka kok. Malah penuh. Udah mulai banyak. Oh ya, oke, oke. Oke, thank you ya Bu Sueng udah mau luangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini gitu ya. Ya, Dan terima kasih juga ya, sudah mempercayakannya. nggak ada kan. Sebenarnya saya sudah kepikiran udah berapa kali ya. Baru kemarin saya akhirnya waktu temanya cocok karena saya punya maunya ada misalnya ada kombinasi gitu. Kemarin kan udah cowok-cowok gitu ya, tetap perlu ada wanita. Jadi nggak hanya cowok semua gitu. Nah, jadi sebenarnya udah kepikiran Bu Sueng beberapa kali gitu. Karena saya sangat terinspirasi dari bagaimana cara Sueng menjalani kehidupannya Bu Sueng gitu. Pantes Nah, kuping kata gua Bu gatel. Susan, ini ada kata Bu Susan, acceptance easy to say, not easy to do. Agree ya. Nah, ini ya kita akan Emang bahas bener. nih. Gimana? Nah, terkait dengan tema kita hari ini ya, kata acceptance gitu. Menurut Bu Sueng gimana? Apa yang pendapat Bu Sueng terkait dengan acceptance itu sendiri? Acceptance itu kita harus menyadari dulu sih sebenarnya keadaan kita sebenarnya seperti apa. Yang penting tuh Hmm, kesadarannya tuh harus ada. Setelah hmm, kesadarannya ada, baru kita terima. hmm. Tapi kalau Oh, kesadarannya belum muncul, kita susah hmm. terima. Dan itu perlu Oke. proses. Hmm. Itu Maksudnya sih yang saya kesadaran ini, alami. kesadaran seperti apa, Bu Kesadaran, Sueng? contoh, hidup tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kan? Oke. Mhm. Uh, Kadang misalnya ada badai, Hmm. kita mau ngapain nih? Mau terobos Hmm. atau menunggu? Hmm. Ah, Oke. kalau kita sadar bahwa badai itu tidak bisa diterobos, ya kita tunggu. Oke. Perlu terima juga gitu ya. Mau untuk supaya dapat menunggu pun itu pun perlu sebuah kondisi menerima gitu ya. Betul. Dan itu sangat melelahkan. Nah, karena saya banyak belajar, dulu Hmm. saya ikut yang namanya NLP, ikut Hmm. coachingnya Pak Yudi juga, uh, Hmm. Mariani Eng, dan lain sebagainya. Itu Hmm. ternyata ada benang merahnya. Ternyata Hmm. tidak Oke. sia-sia ikut hal-hal yang Hmm. seperti itu. Walaupun kita nggak pernah tahu itu fungsinya buat apa sih. Hmm. Ya kan? Masa Oke. masa mendengar aja perlu dipelajari, masa berbicara aja perlu dipelajari gitu kan. Iya, Hal-hal iya, iya. sepele kayak begitu. Terus setelah udah banyak belajar, ternyata ketemu benang merahnya pada saat kita mengalami suatu masalah hidup kita sendiri. Oh, ternyata Hmm. yang saya pelajari, ternyata ini loh prakteknya. Oh, ternyata Hmm. teorinya ini, prakteknya ini. Ya, seperti itu. Oke. Eh, Jadi nggak saya ada tidak akan sia-sia waktu. menemukan polanya. Tidak akan menemukan polanya jika saya
belum mengetahui basic-basic seperti itu. Jadi memang kita perlu mengedukasi diri kita sendiri juga sih. Perlu banyak belajar juga. Artinya untuk membantu seseorang mampu menerima, pertama tadi supaya ada kesadaran, dan kesadaran itu dimulai dari pengetahuan yang dia miliki. Seperti itu nggak, Bu Seng? Betul. Kalau nggak ada pengetahuan, sulit sekali. Karena dasarnya manusia itu blaming. Nunjuk ya, lu sih gitu ya. Nah, gara-gara Koko sih ngajarin saya, jadi saya nggak punya kambing hitam. Kambing hitam saya Kambingnya hilang. kemana semua? Saya tidak punya kambing hitam lagi. Ya. Nyesal juga sih belajar Pak Step ilmu tuh ini. ya, kita perlu salahin Pak Step gitu. Gak Pak Step sih kita nggak ada kambing hitam lagi Iya, gitu ya. iya, susah juga tuh. Jadi kalau sekarang ada masalah, aduh kambingnya mana ya? Kagak ada, semuanya ke sini. Tapi Ya, itu kadang-kadang lucu sebenarnya sih. kabar baik atau kabar buruk sih bagi menurut Bu Seng gitu. Pada saat kita tidak dapat Eh, lagi, kalau tadi kan menyalahkan kita, sebelumnya kita gampang menyalahkan, tapi setelah kita tahu bahwa ternyata semua dimulai dari diri kita nih. Nah, kondisi itu sebenarnya kabar baik atau kabar buruk gitu bagi Bu Seng? Pertamanya kabar buruk, lama-lama jadi Oke. kabar baik. Karena Ya, waktu saya gimana nih? menyadari saya tidak punya kambing hitam, Hmm. saya merasa saya menyesal sekali mengetahui semua hal ini. Kenapa semuanya jadi salah saya? Seperti itu. Oke. Hmm. Setelah itu lama-lama menyadari ada sedikit kebijaksanaan bertambah setiap harinya. Hmm. Terus lama-lama ya jadi accepted itu, jadi menerima. Hmm. Terus Oke. ya mulai enjoy, terus hati dan pikiran juga lebih tenang, Oh, dan tidak kayak benang kusut gitu loh. oke. Jadi ya Oke. tinggal dijalanin aja. Hmm. Nah, seperti Artinya itu sih. tadi, oke, berarti sebenarnya pada saat kita mampu menerima, kambing hitamnya ada di cermin. Ya, kira-kira begitulah Bu Susan ya. Iya, iya. Sebenarnya mungkin tepatnya adalah bukan soal lebih menyalahkan diri sendiri, tapi lebih menyadari bahwa ini ada tanggung jawab saya gitu ya, ada peran saya Betul, di betul. sana yang Konsekuensi pada juga saat ada. saya, ya konsekuensi di sana juga ada gitu. Jadi pada saat ternyata kita mampu untuk menerima atau apa menyadarinya, eh, hanya benar-benar menyadari bahwa ada tanggung jawab saya, ada peran saya, di situ kebijaksanaan bertumbuh yang akan membantu untuk menerima. Betul. Ya, kalau Oke. boleh diulang lagi, nggak ada masalah sih dengan hidup saya selama ini. Diulang lagi pun nggak ada masalah. Saya Oke. enjoy aja karena pertumbuhan saya jauh lebih bagus daripada saya yang dulu. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Dengan saat ini. Walaupun keadaan saat ini, ya mungkin sebagian orang lihatnya, kok lu bisa Hmm. sih? Seperti itu. Saya bilang bisa-bisa Hmm. aja, saya bilang. Ya. Kan tidak selamanya manusia itu terpuruk dan tidak selamanya manusia itu sedih dan tidak selalu manusia itu selamanya senang. Jadi ada saatnya dia up and down, nah seperti itu. Waktu kita menyadari, oh ini macam sementara, lanjut gitu aja. Asik. Karena nggak ada sesuatu yang abadi, Super sekali. semua ada masanya. Asik. Ada duit banyak, ada masanya. Nggak ada duit juga ada masanya. Sial Ya, terus ya, ya. juga ada masanya. Nggak mungkin lu sial seumur hidup. Nah, Ya, kayak ya, ya. begitulah kurang lebih. Tapi Terus kalau saya jadi ada, terus ya kalau nggak ya, saya ada silakan. masalah, Hmm. kalau saya ada masalah juga, saya berpikir begini, kalau saya melakukan tindakan ini, terus konsekuensinya ini, saya mau nggak melakukannya? Jika saya udah tahu konsekuensinya, ya saya lakukan. Tapi jika saya tidak mau konsekuensinya, ya saya tidak lakukan. Itu aja sih gampang. Karena setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Itu tuh yang kata Wahyudi Akbar ngomong. Ya, tinggal artinya nah tadi gue mau nanya apa jadi lupa. Oke, karena saking terkesima gitu. Jadi nah Bu, let's share, kalau saya asumsi adalah artinya ada pengetahuan dasar yang Bu Sueng pakai sehari-hari gitu untuk menghadapi persoalan kehidupan kita saat ini gitu. Dan kemudian persoalan di Bu Suengnya juga sendiri gitu. Nah, kalau boleh share Bu, apa pengetahuan dasar yang seringkali menjadi landasan Bu Sueng untuk pada saat menghadapi persoalan?
Tadi saya ada dengar beberapa Hmm. sih, tapi saya pengen dari Bu Sueng boleh sharing lagi. Itu pengetahuan-pengetahuan seperti kayak listening, Mhm, mendengarkan, terus mhm. berkomunikasi, bukan cuma apa tuh namanya tuh, apa namanya, berbicara Apa? bukan berkomunikasi ya. Ya, Kan ada orang berkomunikasi bukan bicara cuap-cuap, gitu. ya kan orang cuap-cuap, tapi si seberang sana nggak ngerti ngomong apa. Tapi kalau Hmm, kita berkomunikasi, kawan kita yang di seberang dia tahu kita ngomong apa. Itu hmm, namanya apa itu? Hal-hal seperti kayak gitu saya belajar. Bahkan hmm, mendengar pun saya belajar. hmm, Teman-teman mau nggak, maksudnya effort untuk hmm, maksudnya hmm, mengedukasi diri sendiri supaya hmm, ya itu sebenarnya hal basic sih. Kita nggak usah hmm, diajarin juga dari dulu juga udah bisa komunikasi. Cuma caranya hmm, yang tepat itu seperti apa. hmm, Kadang-kadang saya belajar dari hal-hal kecil. Pikir saya tuh hmm, hal sulit yang harus belajar. Nggak taunya hal kecil pun itu sebenarnya harus diprioritaskan seperti mendengarkan. Mendengarkan, hmm. berkomunikasi itu ternyata harus belajar. Saya pikir itu Nggak mudah. logika ya. Ya. Iya, saya pikir saya punya kuping. Untuk apa saya belajar mendengarkan? Memangnya gue tuli. Bener-bener. Ya, kayak gitu dah. Asik Tapi juga sih. waktu itu, ya, apa yang membuat Bu Sueng, eh, kan ada orang gini Bu Sueng, ada orang yang setelah dia belajar, dia, ya udah oke, gue udah tahu gitu. Tapi kemudian dia stop mempraktekkan gitu. Kalau saya perhatikan dari Bu Sueng kan, you keep learning dan kemudian mempraktekkan, belajar, terutama mempraktekkan sih. Kalau menurut saya salah satu kelebihan yang saya pelajari dari Bu Sueng adalah benar-benar mempraktekkan gitu. Ya karena apa sih yang membuat Bu Sueng mempraktekkan yang hal-hal kecil itu gitu. Oh, halo Suhul. Karena eh, Ya, karena saya mau tahu ya ujungnya di Suhul. mana. Karena Apa? saya mau tahu Ujungnya di ujungnya mana? di mana. Uh-uh. Sampai kapan bahwa yang namanya belajar dan mempraktekkan itu kan seumur hidup. Kita nggak bisa bilang, oh gue udah tahu, nggak bisa. Kenapa? Karena Hmm, ilmu, karena pengalaman, karena masalah itu berkembang. Jadi kita oke. tidak bisa berhenti belajar. Dan saya juga mau tahu ujungnya saya di mana. Ujungnya saya gitu loh. Sampai kapan saya Pada mau saat, menyerah. pada saat Ibu mengatakan ujungnya ini yang dalam benak Bu Sueng apa, Bu? Bu Sueng? Ujungnya ini bagi Bu Sueng Hmm. itu apa? Ya sampai saya selesai hidup saya akan terus melakukan, mempraktekkan apa yang seharusnya dilakukan buat saya untuk supaya gimana ya, semua orang yang ada di lingkungan saya itu hmm, Hmm, merasakan perubahan dalam hmm, diri saya sendiri gitu loh. Oh hmm, ternyata dia tuh orangnya gini, 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 gini. Nah kayak gitu. hmm, Saya ingin menciptakan saya yang baru. Kalau dulu kan orangnya egoisan, ya kan, suka nyari kambing hitam, terus suka ngeluh, ya kan, terus suka menyalahkan keadaan. Gara-gara itu Wahyudi berapa tahun sih. yang lalu? Oh, kira-kira berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kayaknya. 8, ya antara segitu dah. Um, Di oke. atas 5 tahun lah. Nah. Sekarang sih udah Hmm, mulai enjoy. Ya waktu tahu oke. juga struggle. Hmm, Kan banyak konsultasi dan juga kan. Kita memang butuh orang hmm, lain sih. Nggak bisa hmm, kita sendiri yang handle. Kita butuh orang hmm, netral di dalam setiap masalah hidup kita. Selain kita belajar, kita butuh orang netral juga. Jangan sampai kita curhat sama orang yang salah dan sama orang yang tidak hmm, berpengetahuan. Nah, seperti itu. oke. Itu sih saran saya, supaya kita netral aja, dapat masukan Hmm, atau dapat insight-insight. hmm, Ya memang tidak mudah, hmm, tapi worth it. Asalkan kita tidak menyerah dan hmm, jangan merasa kita ingin mengharapkan sesuatu dari orang lain setelah kita berubah. Itu jangan hmm. itu. Nanti kecewa berat. Jika saya Jangan berubah, berharap saya orang mau lain rasa kita mau berubah gitu. maksudnya kita mengharapkan orang itu bertindak sesuai dengan keinginan kita karena kita berubah. Itu jangan. Oh, Nanti kecewa. Jadi berubahlah jadi, karena kamu mau berubah, bukan ingin hmm, supaya orang lain uh, berubah. melakukan apa yang kamu inginkan gitu loh. Contoh nih, Ah, saya mau hmm, Wahyudi,
kalau saya begini, saya mau Wahyudi juga begini. Hmm, Seperti itu oke, kurang lebih. Ternyata oke, oke. tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu nanti kecewa. Perubahan itu nanti akan stop. Hmm, oke. Jadi saya Jadi, melakukannya untuk diri saya sendiri dan untuk Tuhan saya. Nah, seperti oke. itu. Good. Tadi kata suhu suhu Neng Sio, kirain kirain Lim Sio Keng, mirip namanya. Lim Swee King. Oke, Saya masih nah Bu Seng, saudaraan. ya Hah? mungkin ya. Bu Seng, ujungnya Bu Seng pengen seperti apa sih Bu Seng? Eh, Teladan sih ya. Karena menciptakan legacy atau teladan itu sulit. Saya mau Hmm, seperti Tuhan Yesus saya. Karena dia hmm, mengasihi semua orang kan tanpa lihat ini anaknya atau ini bukan anaknya atau siapa, seperti itu. Memang sih hmm, sulit, tapi saya ya, mau belajar. Saya tidak mau memperlakukan orang atau suami atau anak eh, seperti apa ya? Maksudnya semua sama gitu loh. Semua sama dan hmm, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan sebuah keputusan eh, intinya merugikan diri sendiri juga jangan atau hmm, mengecewakan diri sendiri juga jangan hingga membuat orang lain senang. Itu juga nggak hmm, sehat. Saya belajar hmm, seperti itu. Dulu kan saya agak takutan dah. Kalau saya begini nanti si A begini sama saya, nanti si B begini hmm, sama saya. oke, Nggak jadilah atau apalah hingga saya mandiri tersiksa. Tapi kita jika hmm, punya value terhadap diri sendiri dan kita menghargai diri kita sendiri, kita pun netral terhadap orang lain, even itu saudara, even itu suami, even itu teman, itu jadi sama semuanya. hmm, Perasaannya jadi sama. oke, oke, oke. Nah, kamu Keren ya. terjemahin dah. Gue bukan pengajar soalnya. Nah, kata nggak apa Cisuan nggak dapat mengatakan seperti itu, Bu saya nggak dapat di Instagram profilnya uh, insurance sama educator, so it's mean Bu saya udah mempunyai identity sebagai educator, so it's mean you are pengajar gitu. Pengajar apa? Bukan pengajar seperti Ya, kamu. Itu butuh itu butuh ini loh. Butuh hati Hah? yang legowo loh. Saya belum sampai ke Ya. tahap itu. Belum Ya, sampai tapi sekarang tahap Bu saya mendengarkan udah you curhatan put orang. identity about yourself adalah sebagai seorang educator gitu, pengajar. Ya. Ya dia ya tetap dari busu yang punya cerita artinya ya tadi ya berarti oke, berarti legacy dan sebagainya gitu. Ini something nah supaya apa yang membuat busu yang punya kepikiran pengen seperti itu, let's say pengen seperti Tuhan Yesus yang mampu mengasihi siapapun gitu. Apa yang membuat busu eng muncul pemikiran seperti itu? Hmm, karena dasarnya kita kan manusia berdosa ya. Terus Hmm, kitanya berubahnya tuh kadang-kadang angot-angot tai ayam lah istilahnya gitu. Terus hmm, kadang-kadang suka lupa hmm, harusnya berbuat yang begini, ternyata kita lupa lagi, terus ulang lagi, salah lagi, lupa lagi, terus lakukan lagi yang hmm, benar. Itu yang menciptakan kita itu sabar banget gitu loh. Masa saya nggak bisa sabar dengan orang lain yang terus mengecewakan, sedangkan dia aja sabar terhadap saya yang mau terus berubah. Jadi saya juga memberikan kesempatan kepada orang lain juga. Ya wow, karena wow, berubah itu kan kita nggak bisa tahu kapan waktunya kan ya. Ada yang sampai mati aja orang nggak bisa berubah loh. Saya udah tahu iya, konsekuensi itu, ya udah ditelan aja. Ya mau ngomong apa? iya, 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 iya. Ya seperti itu. Ini Kadang kan nggak menarik, semua orang Bu Suen. seberuntung saya. Seberuntung Hmm. saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dasar seperti ini kan. Tidak semua orang dapat loh. Eh, mungkin saya lebih tepatnya adalah gini, banyak orang mendapatkan, tapi nggak menurut saya mungkin ada keberuntungan Bu Seng adalah kesadaran untuk mau mempraktekkan dan mau merubahnya. Nah itu saya nggak tahu itu udah Betul. ranahnya mungkin ranah yang lebih abstrak ya gitu. Karena kalau kita mau bicara, saya lah Bu Seng waktu belajar satu kelas berapa orang? Banyak kan? Banyak. Nah pertanyaan adalah semua orang memberikan hasil yang let's say mirip nggak dengan Bu Seng? Ada nggak yang Enggak. kayaknya setelah belajar dia nggak berubah gitu? Ada nggak? Enggak. Hah? Ada Enggak. nggak? Maksudnya ada nggak yang setelah belajar dia nggak berubah gitu? Ada suami sendiri. Ada kan? Habis belajar pulang marah-marah.
Nah, so it mean kan artinya bukan hanya sekedar pengetahuan gitu, tapi setelah saya masuk, tapi ada sebuah kondisi batin atau mental yang kemudian membuat jadi, oh ya gue perlu ini, gue perlu praktekkan, gue perlu ubah, gue perlu apa gitu. Nah itu kan, itu saya nggak tahu, mungkin Bu Seng dapat menjelaskan nggak, itu ada faktor apa yang membuat akhirnya, oh ya gue perlu praktek nih. Ya, karena gini loh, apa yang sudah kita pelajari jika tidak disalurkan atau tidak dipraktekkan kan nggak tahu hasilnya. Hmm. Contoh, contoh. Mungkin di sini semua pada belum tahu. Saya kan udah stadium akhir gagal ginjal. Nggak semua orang bisa menerima kan? Pasti awalnya itu ada step-stepnya. Terpuruk, menyalakan, terpuruk. Terus apa tuh ada 5 step tuh. Terus yang kelima tuh acceptance. Saya tuh langsung loncat ke sini. Ya, good. How, Bu? Saya nggak lewat 1, 2, 3, 4. Karena saya udah menyadari, oh sakit. Saya bertanya dan berkomunikasi terhadap diri sendiri. Jadi, oh sakit. So what? Oh sakitnya namanya ini. So what? Kan banyak orang mengkategorikan sakit kepala pusing, sakit jantung, sakit kanker. Kayaknya yang kesini-sini kanker, jantung, kayak udah mau mati gitu loh. Terus kayak gimana gitu, kayak parah banget gitu loh. Tapi jika kita sudah menerimanya, ternyata itu cuma sakit biasa saja, cuma namanya aja beda-beda. Kayak gagal ginjal, kayak jantung, kayak kanker. Cuma orang menaruh di dalam pikirannya itu sepertinya kayaknya kayak memperberatnya gitu loh. Padahal itu cuma nama penyakit gitu loh. Waktu itu saya berpikir seperti itu, terus ada teman saya dokter ya. Ini kok kamu masih bisa main-main sih? Ini you tahu nggak? Ini udah stadium 5 katanya gitu kan. Ini namanya gagal ginjal terminal. Oh, bukan akut, terminal. Aduh, kamu itu bodoh banget. Saya pikir akut yang paling tinggi. Ya, saya kan bukan dokter. Ternyata terminal itu dia yang paling akhir. Oh, ya sudah. Saya bilang gitu kan. It's okay, saya bilang gitu kan. Terus, kamu sekarang di mana? Di rumah. Kenapa nggak ke rumah sakit? Yang nggak ada masalah tuh tubuh saya. Kenapa saya harus ke rumah sakit? Pas udah chat sama dia, tiba-tiba saya muntah-muntah, pusing dan lain sebagainya. Terus saya booking rumah sakit sendiri, saya telepon sendiri, terus dianterin sama suami ke rumah sakit, seperti itu. Ini you harus cuci darah ya, katanya gitu kan. Saya nggak mau waktu itu. Saya bertahan tidak cuci darah 2 tahun. Terus saya mencari solusi. Mencari solusi seperti apa? Ya berdiam diri dulu. Kalau langsung cari nggak ketemu. Jadi saya terima dulu. Oh, saya sakit ini. Terus saya googling. Oh, akibatnya begini, dampaknya begini. Oh, nanti begini. Saya nggak percaya. Masa orang yang udah sakit begini, pasti begini. Saya nggak mau begini, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau seperti kayak begini. Saya menolak. Saya menyadari, tapi saya menolak. Maksudnya gini loh. Semua literatur bilang nanti arahnya ke sini. Nanti konsekuensinya seperti ini, akibatnya seperti ini. Saya nggak mau terima. Karena saya tidak mau yang namanya terbaring di rumah sakit seminggu 3 kali cuci darah. Terus badannya hitam, terus jelek, ya kan? Terus kakinya bengkak. Kayaknya nggak banget deh. Saya menolak itu. Terus saya cari cara dengan cara berdiam diri dan berkomunikasi dengan yang di atas. Waktu itu zaman BBM. Terus saya lihat teman saya yang diabetes. Terus mau mau lumpuhkan kakinya sama matanya karena diabetesnya parah. Ternyata dia tiba-tiba berhasil sembuh total. Tidak jadi lumpuh dan tidak jadi buta. Saya bilang, kamu pakai dokter apa? Terus apa yang kamu lakukan sehingga kamu sembuh? Oh, saya melakukan semua yang dilarang dokter. Saya bilang, ide menarik tuh. Ide menarik deh. Karena saya beberapa kali ketemu dokter, konsul, dokternya nyebelin. Kayaknya seakan-akan nyawa saya ada sama dia gitu loh. Wah, ini nggak bisa, ini harus begini, ini gini. Nggak ada cara lain. Seperti itu. Saya nggak terima omongan itu. Terus saya bilang, saya suka gaya kamu, saya bilang. Bisa nggak buat gagal ginjal? Apa yang kamu lakukan? Oh, nih kamu hubungin si A. Nanti dia akan mentorin kamu tentang gaya hidup. Saya ikutin tuh. Saya nggak kenal si A siapa, nggak pernah lihat mukanya. Saya cuma percaya aja bahwa orang ini sudah sembuh, saya direferensikan sama orang ini, dan saya merubah gaya hidup saya.
Akhirnya berhasil 2 tahun tanpa cuci darah. Padahal waktu itu udah stage 5 dan fungsi ginjalnya tuh sudah 8. 1% ya, Pak? Dua-duanya rusak. 8%. Kan di bawah 12% udah wajib cuci. Nah, seperti itu. Saya ikutin tuh 2 tahun. Setelah 2 tahun lewat, saya dehidrasi. Gara-garanya Oke. pergi ke Eropa. Dehidrasi, pulang mau nggak mau cuci darah. Nah, itu yang membuat saya sekarang cuci darah. Cuci darah juga struggle lagi. Kan saya yang dulu bilang saya nggak mau cuci darah, nanti kayak mayat hidup. Ya. Ya. Itu juga belajar lagi dari nol. Belajar Apa lagi yang dari dipelajari? nol. Jadi, kok gue udah menderita, lu tambahin lagi sih. Ngomong sama yang di atas. Oke. Terus, kan gue udah bilang gue nggak mau cuci darah. Sakit ini gue terima, tapi gue kagak mau cuci darah. Ternyata nggak bisa, harus cuci, karena itu pertolongan pertama. Nah, karena saya tahu orang udah cuci darah nggak bisa lepas. Oh, oke. Nah, seperti itu. Terus, ya sudah, dari situ belajar lagi itu. Aduh, operasinya sakit ini saya googling kan. Bolongin di leher, bolongin di tangan, ya kan. Terus orang yang disuntik, terus saya lihat-lihat ke rumah sakit orang yang cuci darah, muka-mukanya kayak gimana, penderitaannya kayak gimana. Saya mau mempelajari gitu loh. Saya bisa gak ya tanpa, kalau saya cuci darah, saya nggak seperti ini, saya bisa gak ya? Saya bilang gitu. Terus saya nggak mau lemes-lemes kayak gini, saya bisa gak ya? Saya pelajari itu. Udah itu, terus saya mau melakukannya demi siapa? Enak mati kan? Daripada tusuk sini, tusuk situ. Ya kan? Kebayang nggak lo? Ditusuk seminggu 3 kali. Udah ditusuk sakit, dicabut sakit. Dan itu lo lakukan rutin seumur hidup. Itu tuh sakitnya minta ampun waktu ditusuk. Yang temenin kita atau yang cuma lihat mah cuma lihat doang. Yang ngerasain kan kita. Itu tuh sakit banget walaupun cuma sebentar ya sakitnya ya. Tapi kebayang itu rutin. Terus saya melakukannya demi siapa? Kalau saya melakukannya demi anak saya, tapi anak saya ternyata tidak menyenangkan hati saya. Kalau saya melakukannya demi suami saya, tapi nanti dia mengecewakan saya. Terus untuk apa saya berjuang demi saya sendiri supaya tetap hidup? Enak mati. Nah, saya sih mikirnya gitu. Terus saya pikir lagi, masa seperti itu? Kalau gitu saya mau melakukan ini demi siapa? Ya, saya melakukan ini ternyata saya ketemu. Saya mau melakukannya demi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dari dosa. Dari waktu kita kecil, waktu kita lahir kan kita udah berdosa kan. Terus kita diselamatkan kan, bagi orang yang percaya tahulah yang tentang darah Yesus dan lain sebagainya. Masa saya mau menyia-nyiakan hidup saya hanya cuma gara-gara lu bisa perpanjang hidup dengan cuci darah, lu nggak mau. Itu kan namanya bunuh diri. Nah, saya tidak mau dikatakan bunuh diri. Karena saya takut konsekuensinya. Masih inget ceritanya Pak Steph? Ada cewek naik angkot diperkosa. Salah siapa? Salah siapa? Salah cewek itu pakai rok pendek. Enggak, pakainya jilbab. Salah dia pulangnya malam-malam. Orang dia dapat sip malam. Kayak gitu. Iya. Ternyata kan salah diri sendiri. Sebenarnya kan itu bisa tahu solusinya. Supaya tadi perkosa mau diapain? Ya bunuh diri lah, gigit lidah katanya. Tragis banget gitu ya. Tapi dia tidak mau melakukannya karena dia takut itu ada konsekuensi dosanya. Jadi dia membiarkan. Jadi siapa yang membiarkan dirinya diperkosa? Ya dirinya sendiri. Nah, saya belajar dari situ. Walaupun saya tidak terima. Ya, ini kalau orang yang dengar ya, itu kalau nggak mampu mencernanya dengan bijak, itu akan seperti apa? Oh, ini sesat nih. Betul. Betul. Saya pernah kasih perumpamaan begitu sama teman-teman. Lu gila lu, kata gitu. Ya salah, itulah penjahatnya lah. Gitu. Salah polisi lah, kenapa nggak ada di situ? Ya. Itu orang kalau nggak mampu mencernanya dengan bijak ya, itu menarik aliran sih. sesat. Sampai ke sini saya jadi tertawa-tertawa sendiri kalau mendengar pendapat orang ataupun orang punya pandangan apa tuh, saya nggak bisa bilang lu salah atau enggak, saya diem aja, saya bilang lucu ya, saya bilang, saya cuma begitu doang aja. Ya, ini ada komentar dari Pak Liga. Pak Liga Ibu Usueng kenal nggak Pak Liga?
Nggak, aku nggak gitu kenal nama, mungkin muka kali, Ya, sama-sama lebih ke di wajah. presidensial juga. Mm. Oke, katanya luar biasa Bu, gitu, Pak Liga. Nah, tadi saya mau lanjut pertanyaan. Jadi artinya setelah Bu Sueng menemukan bahwa untuk siapa saya melakukannya, artinya untuk Tuhan Yesus yang artinya sudah menolong Ibu. Nah, apa saat Ibu menyadari bahwa untuk siapa, lalu kemudian muncul apa Bu next-nya? Saya menjadi kuat. Lalu saya berani Oke, menghadapi operasi itu, walaupun saya tahu itu sakit. Dan walaupun hmm, saya tahu bahwa cuci darah itu seumur hidup. oke, Ya udah, oke. terima aja. Setelah, nah saya sekarang ya Bu, nah udah terima aja. Kok menarik nih Bu, maksudnya kan bahwa secara teori ya, secara teori di kita di Neurosemantic NLP kita juga memang sangat meyakini itu nggak perlu sampai melalui 5 step itu. Kita dapat dari kita mengalami masalah nggak perlu sampai blaming, istilahnya Hmm, ya saya juga udah dilupa kemarin padahal saya baru bahas tuh. Jadi kita sebenarnya dapat langsung loncat dari satu titik langsung ke betul. acceptance gitu. Iya betul. Sebenarnya gitu. Lebih cepat. Nah, ternyata Bu Sueng sudah mempraktekkannya. Jadi at least Bu Sueng punya, jadi dapat, saya minta izin untuk menjadi contoh bagi saya. Rasa nanti kalau ada di kelas saya untuk sharing. Ya, saya punya satu contoh hidup gitu ya, yang artinya mempraktekkan bahwa mampu dari sini langsung ke acceptance. Nah, kalau boleh tahu Bu, waktu Ibu mampu ya, maksudnya dari, oh ternyata gua perlu cuci darah nih, mulai dari nol lagi. Artinya yang Bu Sueng lakukan adalah Bu Sueng berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu yang Iya. pertama kali Bu Sueng, sehingga membuat apa yang membuat Bu Soe mampu dari satu titik langsung ke acceptance Bu, tidak perlu melalui yang blaming, marah, depresi, terus kemudian baru hal baru gitu. Ya itu tadi ada proses-prosesnya juga. Ya dari Hmm. dasar-dasar yang saya pelajari, ilmu-ilmu yang saya Hmm. pelajari, Oke. pengetahuan-pengetahuan yang saya pelajari, itu yang memumpuk. Terus lalu dibenangin merah. Hmm. Sebenarnya gini loh, waktu kita berkomunikasi dengan diri sendiri, yang paham diri kita siapa? Suami, Diri anak? sendiri. Enggak kan? Diri kita sendiri. Ya udah komunikasi aja sama diri sendiri. Hmm. Nah, sejauh apa kamu ingin melakukannya? Atau kalau ini sakit, terus kamu gimana? Atau bagaimana gitu. Jadi saya mengasihani diri. Jadi saya membagi diri saya jadi dua. Saya pernah belajar ini di mana ya? Oh, Oke. Mariani, ternyata diri kita tuh ada tiga. Oke, Ada gimana gue, gimana? ada gue, ada saya, ada aku. Nah, Nah, si aku ini, si aku ini yang di dalam. Saya ini di sini atau hmm. kebalikannya atau apa saya nggak tahu deh ya. Gue ini yang Hmm. semua orang lihat. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saya Oke. berkomunikasi saya dengan si aku. Oke. Saya bilang, That's good. oh ginjal kamu tuh lagi rusak. Terus kamu tuh Hmm. harus pay attention sama dia. Kasian loh, bilang gitu kan. Kalau kamu nggak tolong, Hmm. gimana? Kan dia udah nemenin kamu dari kamu lahir. Sekarang dia butuh bantuan Hmm. kamu untuk dibersihin pakai mesin. Masa lu Hmm. kagak mau? Sakitnya cuma Oke. sebentar, tapi si ginjal itu kerjanya akan lebih ringan setelah racunnya dikeluarin lewat mesin. Nah, seperti Hmm. kita gitu. Saya komunikasi. Nah, kadang-kadang juga tiap Tidak malam, ada. eh, Ya, tiap tiap malam malam juga juga saya selesai dulu. komunikasi juga dengan ginjal saya. Aku udah bantu lu Hmm. loh. Mau nggak lu sedikit bertumbuh? Kan ciut nih sekarang. Ya bertumbuhnya dikit-dikit lah gitu. Gue sabar Oke, kok, oke. ya. Gue akan perhatiin lu Hmm. dengan cara gue memakan makanan yang benar, ya kan? Pola hidup yang Hmm. baik, tidak Hmm. stres, tidur cukup. Kayak gitu-gitulah. Kita menghargai diri kita untuk hal-hal seperti itu. Sebenarnya itu respect terhadap organ tubuh. Itu saya belajar di mana ya? Oh, itu teknik pernapasan Qi. Hmm. Ternyata organ Ya, tubuh ya, bisa diajak ngomong. ya, ya, Sama seperti air bisa diajak komunikasi, tanaman juga bisa. ya. Nah, seperti itu. Karena kita semua energi kan. Jadi sebenarnya kita dapat benar sih kata Ibu. Ya. Nah, itu hal-hal Ada seperti itu. penolakan nggak Bu? Waktu Ibu lakukan itu, maksudnya dari dalam diri itu apa ya? Like konflik gitu. Masa sih gue harus Pernah lah. ngalamin ini? Nah, how Pernah you lah. handle it Bu? How you handle it? Oh, balik lagi komunikasi lagi sama diri sendiri. Lu sial amat sih Cara-caranya? hidup lu. Udah sakit, cari duit, terus kan ya,
terus menderita sendiri, agen asuransi klaim sendiri, terus nggak ada yang bisa disalahin, ya kayak gitu, terus sial amat sih gitu ya. Tapi it's okay Nah, jika itu bisa membuat saya bertambah kuat dan tidak meruntuhkan saya sampai ke bawah. Tetapi itu justru membangun fondasi saya lebih kuat lagi. Walaupun kelihatannya orang lihat, lalu apes banget sih gitu kan. Aduh udah sakit, cari duit lagi. Terus terus mesti begini, mesti begitu, mesti nafkain orang dan lain sebagainya. Terus mesti ngurus ini, ngurus itu. Semua urusan di diri sendiri. Ya kayak gitulah. Orang lihatnya seperti itu. Tetapi justru itu yang menjadi kehebatan saya karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Mana ada oke. orang sakit eh, Ya. ngurus diri sendiri, ya kan? Hmm. Terus masih kerja, masih memperhatikan orang. Nggak ada. Yang ada dia maunya diperhatikan. Ya. Yang ada maunya ditolong. Yang ada maunya dikasihani. Terus menjual cerita sedih kemana-mana. Ya kan? Bener nggak? Itu laku loh. Itu laku loh. Itu kalau gue jual laku banget loh. Waduh, itu bisa kaya gue. Tapi saya pikir, kok bodoh banget gitu loh ya. Kok bodoh banget hidup lu tuh nggak ada harganya pada saat semua sudah diambil. Hmm. Justru pada saat semua udah diambil, lu masih berharga itu hebat. Nah, saya mau menunjukkan bahwa saya hebat. Supaya apa? Supaya orang-orang melihat bahwa sakit itu lu masih bisa produktif. Sakit itu lu masih bisa memberkati orang. Sakit itu lu masih mampu melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Cuma mungkin terbatas. Itu aja sih. Ya, pertamanya juga nolak. Aduh, gua kok udah sakit, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Ya. Terus kemudian sampai tahap kemudian ibu mampu menerima itu apa, Bu? Apa yang men-trigger itu ibu sampai kemudian ya how you handle? Tadi ada terjadi penolakan kan? Artinya konflik, sial banget sih lu gitu. Kenapa sih lu gini gitu? Sampai kemudian apa oke gitu. Itu butuh waktu nggak gitu, Bu Seng? Ya iyalah, bertahun-tahun. Itu Berapa kurang lebih tahun, Bu? makan waktu up and down ya. Up and down ya. Itu 3 sampai 4 tahun. Oh ya. 3 sampai 4 tahun. Ya, nangis sendiri, teriak sendiri, terus ketawa sendiri. Pokoknya jangan lakukan dengan orang lain, mereka tidak paham. Jadi Maksudnya lakukan mereka aja tidak sendiri. paham itu dan benda ibu seperti apa, Bu? Gini loh, kadang kalau kita bercerita, orang akan empati dengan kita. Pasti setuju dengan Ya. kita dong. Pada Ya. saat mereka setuju dengan kita tidak bisa belajar. Kita tidak mendapatkan insight. Oke, Kan boleh gini tolong loh, di-share. contoh gini loh ya. Contoh gini, saya pernah dihubungi sama seseorang yang tidak saya kenal. Dia mendapatkan nomor telepon saya dari teman saya lagi. Jadi udah berapa tingkat tuh. Tiba-tiba waktu saya cuci darah di rumah sakit, orang ini datang. Oke. Terus dia nangis. Dia nangis sangat keras di dalam ruangan cuci darah yang notabene banyak orang. Saya bilang, ibu kenapa? Saya masih muda. Saya kena gagal ginjal. Anak saya 2. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Iya dong. Saya dapat nomor telepon ibu dari sini. Menurut ibu saya harus bagaimana? Ya ibu terima, cari dokter, lalu konsultasi. Dia mau cari saya, ternyata salah. Dia salah. Salah ketemu orang. Salah rute. Dipikir saya akan mengasihani dia, mengasihani dia. Dia pikir. Terus saya ada di pro sama dia gitu loh. Iya ibu, kasihan banget ya. Kan kayak gitu kan. Aduh, anaknya masih 2 ya bu ya. Aduh, ibu masih muda ya. Iya nih saya bawa nasi, makannya cuma segini, semua ditakar. Ya udah ibu makan aja. Terus saya harus bagaimana dong? Saya kan masih muda. Saya belum waktunya mau mati. Dia bilang gitu kan. Yang menyuruh ibu mati siapa? Saya bilang gitu kan nggak ada. Saya bilang gitu kan. Memang sakit gagal ginjal bisa bikin mati. Terus saya sharing, bu orang sakit gagal ginjal, jantung, kanker matinya bukan karena ini bu, matinya karena ini. Saya bilang gitu kan. Mana ada orang kanker mati kanker, kagak ada. Terus orang gagal ginjal mati gagal ginjal, nggak ada. Ini matinya di sini. Kalau saya begini terus saya begini, saya udah bosan hidup, saya capek, dia nyerah, C-nya turun.
Oke. Lalu antibodinya turun, mati. Hmm. Jadi yang bikin mati siapa? Ini, sama ini. Nggak ada yang bikin mati sakit kritis. Terus ada orang yang kena kanker, berobat ini itu, terus karena nggak punya asuransi, let's say, terus pikir, aduh gue udah ngabisin harta, terus gue nyusahin orang, kayaknya nggak mungkin sembuh. Si A udah mati, si B udah mati. Lalu C-nya turun, harapannya turun, mati. Gara-gara siapa? Ini, sama ini. Bukan gara-gara kanker. Terus banyak orang gagal ginjal, mati 70% itu gara-gara infeksi. Hmm. Karena Oke. ininya nggak higienis, atau pasang ininya nggak higienis, atau gara-gara hipertensi, atau gara-gara jantung, padahal sakitnya gagal ginjal. Jadi buat yang di luar sana, jika sakit kritis atau apa, nggak usah takut, matinya bukan gara-gara itu kok. Bisa gara-gara lain. Kayak teman saya, kena kanker, punya asuransi, punya duit, udah berobat kemana-mana, udah hampir sembuh. Mati. Hmm. Matinya kenapa? Dia bosen di rumah, dia naik mobil, nabrak itu galon air yang di atas tuh, tangki air yang buat nampung hujan, ketimpa. Itu beneran kisah nyata. Nggak Mati tuh. sengaja, nggak sengaja Nggak nabrak atau apa? sengaja. Nggak sengaja nabrak. Nah kan kita nggak pernah tahu. Jadi nggak usah khawatir buat orang yang sakit kritis saat ini ataupun punya pergumulan sakit penyakit yang kata teman-teman namanya aneh-aneh kayak kanker, jantung, apa stroke. Itu mah biasa aja lah, itu mah cuma nama doang. Dikasih labelnya itu cuma nama doang. Jangan memperburuk. Jangan memperburuk artinya. Jika memperburuk artinya ya salah sendirilah. Itu kan cuma nama. Yang kasih nama siapa? Ya kayak Wow. gitulah. Kayaknya kita perlu bikin kelas bareng nih, Bu Sueng. Ya Kayaknya Bu boleh, Sueng bisa berbagi. lebih mempraktekkan neurosemantik daripada gua nih gitu. Wah, luar biasa sekali. Masalahnya, Tadi bukan. Masalahnya, hidup Ko Wahyudi lancar-lancar aja. Nanti kalau nggak lancar, bisa dipraktekkan kok. Apa mau gue doain nggak lancar? Saya sih boleh ngomong begini ya. Saya menang di dasar laut, tapi saya belum tentu menang di atas langit. maksudnya Itu gimana? artinya, Menarik gitu. Hmm. artinya gini loh. Waktu saat orang terpuruk, dia bisa lewatin nggak? Hmm. Tapi orang yang terpuruk dia bisa lewatin. Tapi pada saat dia ada di atas langit, udah paling atas, dia bisa nggak lewatin juga? Tetap humble, tetap inget dirinya siapa. Nah itu saya belum buktikan tuh. Saya takut juga sih. Jangan sampai saya di atas langit. Nanti takutnya nggak bisa dibuktikan. Kan belajar lagi, proses dari nol Iya, lagi. Kan betul. Bu Sueng udah, Menarik juga. ya, kan Bu Sueng udah ngalamin strukturnya kan. Jadi secara prosesnya kan Bu Sueng udah ada kesadaran itu gitu. Ya Ya, nggak tahu juga sih, tapi ya memang ya perlu. manusia itu susah diterka. Dia unik. Kadang-kadang suka berubah dalam sekejap. Hmm. Soalnya kan ada dua, baik dan si jahat. Yang mana yang Ini berperan dalam hidup biar kita? Bu Sueng naik ke langit. Gua bikin Bu Sueng naik ke langit. Kata Bu Jangan Susan, di tengah-tengah Ibu aja. kenapa nggak jadi ambasador untuk para pasien gagal ginjal aja? Kan sebenarnya memang udah cocok nih jadi Aduh, nggak ambasador usah untuk jadi, eh, nggak usah jadi kenapa? ambasador. Banyak yang WA orang tidak Hmm. dikenal sehari bisa 3-4 kali. Oh ya, minta apa-apa mereka ini, Bu? Kan saya menjalani hidup ketofatosis. Itu yang Hmm. membuat saya survive tidak cuci darah 2 tahun. Nah, banyak Hmm. orang tertarik. Tapi banyak orang tertarik cuma mau tahu aja tapi tidak melakukannya. Lucu ya? Ya, ya. Nah, itu dia. Nah, terus kemudian Pak ada yang di juga apa respect terhadap organ tubuh, dia setuju. Lalu kemudian ada Pak Liga juga, cobaan yang diberikan Tuhan tidak akan melampaui kemampuan kita. Kalau kita sadar, Bagaimana membangun energi kesadaran itu, Bu Sueng? eh, banyak belajar teladan dari Alkitab sih ya. Oke. Baca-bacalah. Terus ya menyadari bahwa di antara semua masalah hidup kita yang berantakan, ternyata ada secerca pertolongan, ada secerca kebahagiaan, ada yang membuat kita senang hal-hal kecil, yang yang membuat kita senang di dalam saat kita lagi susah. Itu kita mesti menyadari lubang-lubang kecil itu. Jika kita skip, kita lihat masalah kita yang besar, itu kayaknya nggak ada pertolongan sama sekali. Contoh Oke. ya, contoh.
aduh, gue setiap kali cuci darah, pulang harus masak buat diri sendiri, harus buat masak buat anak, buat keluarga. Sebelum masak, gue harus ke Aeon dulu belanja. Terus buat kasih makan keluarga, gue mesti masak. Padahal maunya habis cuci darah, capek, pulang langsung makan. Tapi tidak ada yang menyiapkan. Terus kadang-kadang saya ngomong gini sama Tuhan, kejem banget sih lu Tuhan, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba ada yang telepon, udah makan belum? Belum. Gue lagi bikin ini nih. Nah, gue kasih lu ya. Gue gojekin ya. Oke, thank you. Itu hal-hal kecil seperti itu loh yang kita harus nikmati. Jika kita tidak bisa menikmati hal-hal kecil seperti itu, kayaknya hidup kita tuh kayak nggak ada yang memperhatikan gitu loh. Tapi kalau kita menghargai hal-hal kecil seperti itu sangat menyenangkan. Terus contoh lagi, saya kan punya teman dari berbagai macam agensi. Justru agensi orang lain lah, uh, saya bisa berinteraksi baik dengan mereka daripada agensi saya. Kadang-kadang lagi di mana? Di rumah. Gue mampir ya, kita hangout ya. Kan mereka tahu saya cuma tujuannya dari rumah sakit pulang ke rumah, rumah sakit pulang ke rumah. Itu aja. Jadi bosan juga sih kadang-kadang butuh hangout gitu loh. Mereka jemput terus ngopi atau apa terus pulang lagi. Itu hal-hal kecil seperti itu yang membuat saya tuh tetap semangat hidupnya dan senang karena saya menghargai hal-hal kecil. Nah, seperti kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya hargai hal-hal kecil dah. Matanya mesti terbuka. Kalau matanya ketutup susah. Matanya harus dibuka lebar-lebar. Kalau nggak nanti dipikirnya hidup kita tuh sial terus gitu loh. Nggak ada yang memperhatikan dan mengenaskan seperti itu. Jadi kita harus menyadari hal-hal kecil. Oke. Berarti salah satu yang Ibu lakukan adalah ya tadi ya, berarti artinya menyadari hal-hal kecil dan kemudian menikmati hal-hal kecil itu juga gitu. Jadi tidak hanya kemudian melihat kondisi kesulitan atau kesusahan itu saja gitu ya Bu. Iya, karena itu tidak akan berubah. Ya. Itu tidak akan berubah. Tapi jika kita menghadiri hal kecil itu berubah lumayan. Kalau misalnya berubah, seharian atau dua. Hatinya. Lebih tenang, lebih damai. Terus lebih nggak kalut gitu loh. Ya biasa aja, normal. Saya sempat beberapa kali susah tidur. Sampai saya pergi ke dokter jiwa buat minta obat tidur. Karena obat tidur nggak bisa dibeli sembarangan. Saya tuh tidur tuh jam 3, jam 4 pagi baru bisa tidur. Dan saya tahu bahwa itu merugikan kesehatan saya dan membuat ginjal saya tambah soak. Gimana nih caranya nih? Ya udah, saya ambil keputusan, oke, saya mesti ke dokter jiwa, mesti ngambil obat tidur sama dia, cuma buat bayar doang dapat obat tidur. Karena itu nggak bisa dibeli bebas. Konsekuensinya jika saya ketagihan, saya seperti ini, saya udah pikir tuh, saya udah kronologikan konsekuensinya. Jika saya tidak sembuh, saya minum obat tidur terus tergantungan, bla 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 bla, nanti ujungnya di sini. Tapi saya yakin saya tidak sampai ujung. Saya cuma butuh tengah-tengah aja. Nanti saya stop. Pas nyampe di sana, ternyata penuh. Banyak yang curhat sama dokter jiwa ternyata setelah zaman COVID ini. Terus saya tidak jadi ke dokter jiwa. Terus saya teleponin beberapa teman dokter saya untuk minta obat tidur. Akhirnya dapat juga sih. Ada 10 teman dokter yang saya telepon, 1 yang ngasih saya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk beli obat tidur pakai nama dia. Oke. Nah, akhirnya saya minum. Lama-lama sembuh juga. Sembuh tuh saya sekarang udah bisa. Terus saya pikir, kenapa saya nggak bisa tidur ya? Oh, ternyata di dalam. Kan ada tahap kesadaran tuh. Di sini saya tampaknya tidak apa-apa. Di sini juga saya tidak mikir apa-apa. Ternyata ada di dalam-dalam. Saya korek ke atas. Oh, ternyata ini yang membuat saya khawatir. Lalu dalam apa yang Bu lakukan? Mengkoreknya seperti apa, Bu? Saya mikir, kan gue nggak mikir apa-apa. Kan gue di rumah aja. Kalau mengenai omset, kerjaan, bodo amat lah. Orang gue keadaannya kayak begini. Terus kalau misalnya mengenai hal-hal lain, ya sudah. Memang ini yang udah maksimal, mau ngomong apa lagi. Terus ternyata saya punya ketakutan jika ini. Tapi kan itu jika. Belum terjadi. Untuk apa saya pikirin? Begitu saya putuskannya di situ. Dan itu kadang saya suka mikirin jangka panjang, ya, karena saya suka mikirnya what next gitu loh. Ternyata saya udah nggak mau mikirin itu lagi. What's now? Yang sekarang nih apa? Yang sekarang aja yang di depan mata.
Iya, ngapain pikirin yang akan datang? Toh hidup gue juga nggak bakalan nggak tahu sampai kapan kan? Ngapain mikirin? Ya dinikmatin aja, Nah, dinikmatin tapi gue aja. pengen tanya sekarang, Bu. What next, Bu? Yang ada di dalam Ibu untuk apa ya? What keeps you saat ini? How you live your life, Bu? Maksudnya cara Ibu menjalani kehidupan Ibu seperti apa? Gitu? Dengan kondisi Ibu Hmm, saat ini yang artinya gagal ginjal dan sebagainya, how you live your cara Ibu menjalani hidup Ibu seperti apa? saya percaya bahwa semua orang itu udah didesain rancangan hidupnya sama yang di atas. Cuman kita nggak tahu polanya. Hmm, Kita nggak tahu polanya. Kita ikutin oke. aja alurnya sambil kita melakukan hal yang kita bisa lakukan secara maksimal. Bukannya diem-diem aja. Paham ya? Contoh kayak gini, Oke. saya kan di dunia asuransi. Untuk menjadi seorang leader kan rekrut. Nggak rekrut Hmm, mati loh. Ya kan? ya. Terus saya bilang, siapa yang saya mau rekrut? Ketemu orang aja susah. Ya kan? Hmm, Baru ngomong hmm, sebentar aja napas gue udah ngos-ngosan. Apa yang harus hmm, saya lakukan? Saya bilang, pasti saya hidup juga pasti ada sebabnya. Dan saya masih hmm, ada di dunia asuransi juga ada sebabnya. hmm, Ternyata oke. itu tuh datang sendiri gitu loh. Datang sendiri tiba-tiba, mau jadi agen asuransi nih, gimana caranya? Atau mau Hmm, beli polis nih, berapa yang saya butuhkan? Katanya kamu mengerti klausal-klausal hmm, ini, klausal itu. Saya hmm, jelaskan, tapi saya zero expectation ya. hmm, Jadi hal dalam saya melakukan sesuatu atau mencari sesuatu atau ingin hmm, mendapatkan sesuatu, saya zero expectation. Karena saya tidak mau mengharapkan apapun dan saya tidak mau kecewa. Karena orang oke. kebanyakan kecewa itu karena mengharapkan. Ya. Pada saat kita zero expectation dan kita memberikan hati kita sepenuhnya, itu tuh Tuhan yang kasih. Nggak usah khawatir. Itu sih menurut saya yang sudah saya praktekkan. Hmm, Jika kita oke. melakukan sesuatu secara maksimal, terus kita ingin hasilnya seperti ini, ternyata Tuhan punya rancangan lain. Kecewa gak lo? Ya, ya. Ya kan? Maki-maki Hmm. ntar. Gimana sih, gue udah Sama banting Tuhan lagi. tulang. Gini, 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 gini. Kayak gitu. Jadi saya bodo amat. Apapun hasilnya bodo amat. Yang penting kita maksimal. Tapi bukan kita melakukannya asal-asalan. Tapi Ya. sepenuh hati. Semaksimal kita. Nah, seperti itu. Hmm. Contoh, saya sakit aja saya masih melayani orang yang klaim. Bahkan saya cariin rumah sakitnya. Bahkan saya Hmm. teleponin yang punya rumah sakitnya. Orang lihat saya, oh, dengar-dengar kamu lagi cuci darah. Terus kamu cari-cari rumah sakit buat anak saya, dia kena COVID. Kan nggak semua rumah Oke. sakit ada ruangan kan, Ya. penuh kan. Seperti itu. Saya Hmm. telepon-telepon. Hmm. Dia, maksudnya dia menghargai effort saya gitu loh. Walaupun saya Oke. zero expectation karena saya ingin anak ini dapat kamar. Udah gitu doang. Nggak mau mengharapkan apa-apa. Seperti Hmm. itulah yang saya lakukan. Bukannya karena saya supaya nanti dia bilang gua baik, terus dia beli polis lagi sama gua dan lain sebagainya. Nggak ada pikiran kayak gitu. Karena saya Jadi juga kalau gitu, melihat, hmm, ya, tadi saya mau nanya, jadi kalau gitu apa motivasi Ibu? itu yang Melakukan ini tadi, semua motivasinya? Hmm? nggak ada motivasi. Ingin melakukan yang terbaik saja. For what? Selama hidup kita, waktu kita belum berubah, kita melakukan demi diri kita kan. Hmm. Ingin dilihat orang baik kan. Ya. Ingin dihargai orang kan. Ingin Ya. dipandang orang kan. Jadi kita Ya. melakukannya kebanyakan demi orang lain. Sekarang saya Hmm. melakukannya demi diri saya sendiri. Dan saya tidak peduli pandangan orang sekarang. Karena pandangan orang kan bisa berbagai macam. Ya. Asalkan kita melakukannya sepenuh hati dan kita maksimal, kita nggak peduli pandangan orang lain. Hmm. Itu yang memotivasi saya tuh sekarang begitu. Saya udah nggak peduli lagi pandangan orang lain. Karena yang saya lakukan, ya saya benar gitu loh. Kecuali kalau saya salah, ya saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan saya tidak punya maksud apa-apa. Jadi kita lebih netral Hmm. terhadap diri sendiri dan tidak terlalu gimana ya? Kayak ada beban harus. Ingat gak belajar NLP? Kata harus tuh gak boleh. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Denda Pasti 10.000 Bu. bisa. Pasti bisa. Pasti. Bisa apa? Saya ingat Goceng, tuh goceng, denda goceng. hal-hal sepele gitu saya ingat. Kalau yang diulang-ulang, yang dipelajari itu saya ingat.
Ya tentang kayak tadi kan cewek diperkosa kayak gitu gue inget tuh. Yang lain-lain gue udah lupa. Terus yang lucunya tuh ini saya ngomong tentang belajar berkomunikasi ya. Saya ingin seseorang ini sama level sama saya. Waktu kita belajar berkomunikasi, ibaratnya kita udah naik SMA. Orang-orang masing TK, masing berbicara, bukan berkomunikasi. Nah, nanti berbicara dan berkomunikasi, silakan tanya Wahyudi Akbar ya. pada saat saya di sini, saya harus turun ke sini dong. Nggak mungkin saya teriak-teriak ada di sini orang dia kan kepaham bahasa saya. Saya mesti turun. Tingkat kesadaran saya juga saya tahu nih, oh gue ketinggian nih, gue mesti turun supaya bisa sejajar. Gimana caranya ngangkat dia ke atas? Saya ajak dia ikutin ilmu-ilmu saya. Sampai di atas berantem. Karena saya mau... Tapi karena ilmunya lebih, berantemnya lebih pas gitu ya. Kagak nyambung. Contoh. Setelah pulang dari kelasnya Wahyudi Akbar dan Pastef, kita diajarin komunikasi. Katanya begini nih, katanya ngajar nih. Apa yang Anda tanyakan kepada kawan, jangan ngomong lawan, kalau lawan nanti berantem. Apa yang Anda utarakan atau mempertanyakan suatu kalimat terhadap kawan bicara, jika orang itu responnya salah siapa? Salah yang nanya kan? Bener gak? Nah, suatu saat pulang dari komunikasi, dia bertanya, lalu mendapatkan respon dari saya yang tidak baik. Saya sedang mau mempraktekkan, dia responnya gimana? Ternyata dia marah-marahin saya. Saya bilang, itu salah kamu. Kamu yang melakukan pertanyaan yang salah, sehingga saya berespon seperti ini. Jadi anjing sama anjing. Semenjak itu, saya tidak ingin mengharapkan dia berubah. Mendingan dia tetap di bawah, gua di atas. Kenapa? Ingat hukum perbudakan? Lebih baik mengerti orang lain dari ilmu itu sangat berguna. Ilmu itu banyak gue praktekkan. Tentang memperbudak. Itu bagus banget teman-teman. Kalau ada ilmu itu dari Pak Yudi Akbar, cepetan ikut kelas ya. Jangan sampai Anda menyesal. Apalagi bilangnya begini ya. Kita udah stop ngajarin ilmu itu. Kenapa? Jangan mau dipahami. Enakan kita memahami orang. Nanti kita nggak bisa memperbudak orang. Bu Sueng, waktunya udah seru banget ya Bu Sueng. Waktunya juga udah tinggal udah 58 menit, tinggal 2 menit lagi. Anyway, thank you banget Bu Sueng. Terima kasih. Untuk waktunya dengan Bu Sueng punya kondisi ini, kayak nanti kapan-kapan kita perlu ketemu lagi. Saya akan mampir ke sana ya kita untuk ngobrol. Kangen nih. Ngobrol sama Bu Sueng. Iya. Ya. Biar COVID cepat berlalu, semuanya sehat-sehat. Ya, Bu Sueng juga ya sehat-sehat dan selalu semangat ya. Dan ya acceptance-nya canggih. Thank you Bu Sueng. Nanti kalau Anda bikin kelas, saya akan invite Bu Sueng ya untuk jadi bantu saya untuk contoh-contoh dan sebagainya. Keren banget. Ya, God bless you. Sore salam buat suami dan anak. Bye. God bless you. Bye. Ya, bless you. Oke, thank you teman-teman yang sudah mampir, yang sudah nonton. Ya, kita dapat belajar banyak ya dari Bu Sueng gitu. Saya sangat banyak belajar dari Bu Sueng dan seseorang yang sangat menginspirasi sekali. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di Wake Up Call edisi berikutnya. Sampai ketemu dan always keep wake up.